Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah semua di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan pagi hari ini kita masih dipanjangkan umur, diberi nikmat sehat walafiat hingga kita bisa melaksanakan taklim pada pagi hari ini. Semoga Allah tambahkan wawasan pengetahuan kita tentang agama, Allah berikan kita keyakinan dalam beramal dan melaksanakan ajaran agama kita ini. Amin ya rabbal alamin. Babu azabil qabri wa syiddatihi, bab tentang azab kubur dan kedahsyatannya. Siapa mau baca duluan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga ya, halaman 34 tentang siksa kubur dan penderitaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Barok Azib. Katanya, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiring mayit sahabat Ansor. Setelah sampai di kubur, beliau duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Diam, sepertinya ada burung di atas kepala kami. Kemudian beliau mengangkat kepala seraya bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Diulang sampai 2-3 kali, lalu sabdanya pula, bahwasanya orang mukmin ketika akan mati didatangi malaikat yang wajahnya putih seperti matahari. Mereka duduk di depannya sambil memegang kafan sorga. Tidak lama kemudian datang pula malaikat maut duduk di sebelahnya, menyeru kepadanya, hai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu rohnya mengalir keluar seperti tetesan air. Ia diterima dan dimasukkan kafan. Kemudian dibawa keluar. Baunya harum seperti minyak kasturi. Selanjutnya dibawa naik. Setiap melewati kumpulan para malaikat, mereka bertanya, ruh siapakah yang harum ini? Dijawab, ruhnya Fulan bin Fulan. Demikian itu hingga ke langit. Penghuninya menyambut baik kedatangan ruh tersebut. Setiap menaiki jenjangnya, malaikatul muqarrabun mengantarkan hingga langit ke-7. Allah berfirman, tulislah ketentuannya di surga Illiyin, lalu dikembalikan ke bumi, karena dari sanalah kami ciptakan, dan ke dalamnya kami pulangkan. Pada saat akan kami bangkitkan, maka bergabung lagi ruh tersebut dengan jasadnya di dalam kubur. Tidak lama kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir seraya bertanya, siapakah Tuhanmu? Jawabnya, Allah Tuhanku. Apa agamamu? Jawabnya, Islam agamaku.
bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang diutus di tengah-tengah kamu? Jawabnya, beliau utusan Allah. Dari mana pengetahuan itu? Aku belajar kitab Allah, iman kepadanya, dan membenarkannya. Maka datanglah panggilan. Betul hambaku, berikan kepadanya hamparan dan pakaian surga, dan bukakan pintu yang menuju surga, agar bau dan hawanya ia nikmati. Lapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Lalu datanglah seorang bagus atau tampan dan harum baunya, seraya berkata, terimalah kabar gembira yang dulu dijanjikan Tuhan. Mayit bertanya, siapa sebenarnya kamu itu? Jawabnya, aku ini adalah jelmaan amalmu yang baik dulu. Kemudian katanya, ya Allah, segerakan hari kiamat agar aku dengan cepat dapat berkumpul bersama-sama keluarga dan sahabat-sahabatku. Selanjutnya Nabi Sallallahu Jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada. Pagi ini kita membahas tentang azab kubur dan segala kesusahan yang di dalamnya. Dalam hadis ini pernah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat saat itu sedang mengantar jenazah dari kaum Ansor masuk ke pemakaman, kemudian dikuburkanlah jenazah tersebut. Lalu semua Nabi dan para sahabat duduk di atas pemakaman tersebut. Begitu ceritanya. Lalu setelah selesai penguburannya dengan rapi, mereka duduk sejenak, tidak ada satupun yang bicara. Diam semua, karena Nabi tidak bicara. Begitulah akhlak para sahabat dulu di hadapan Nabi. Kalau Nabi belum membuka pembicaraan, tidak ada yang bicara. Diam semua, enggak ada yang ngobrol. Karena Nabi tertunduk, ya kemudian mereka juga semua menundukkan kepalanya di atas pemakaman tersebut. Lalu Nabi angkat kepalanya dan ia bersabda, Ista'izu billahi min azabil qabri. Ista'izu billahi min azabil qabri. Ista'izu billahi min azabil qabri. Bahasa Indonesianya, berlindunglah kamu kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kamu kepada Allah dari azab kubur. 3 kali Nabi mengulangnya. Kemudian Nabi lanjutkan dengan sabdanya, Innal abdal mu'mina iza kana fi iqbali minal akhirati wan qita'i minad dunya nazzalat alaihil malaikatu baydal wujuh. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, apabila ia telah datang kematian kepadanya, turun beberapa malaikat yang putih wajahnya seperti matahari. Jadi datang malaikat ketika seseorang akan meninggal, turun malaikat menjumpai orang yang akan meninggal, orang yang beriman itu dengan wajah yang sangat putih. Wa ma'ahum kafanun min aqmanil jannah, dan bersama malaikat itu ada satu kafan atau kain dari kain surga. Dibawa di satu nampan yang sudah disiapkan, satu wadah yang sudah disiapkan untuk meletakkan ruhnya yang baik itu. Wa hanut min hanutil jannah fayajlisuna minhu maddal basar. Summa yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi. Malaikat yang berwajah seperti putihnya matahari duduk
dekat calon orang yang mati itu. Kemudian datanglah malaikat maut. Ya. Yang kedua, datanglah malaikat maut duduk di bagian kepalanya. Fayaqulu, maka malaikat maut itu berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ikhriji ila maghfiratin minallahi wa ridwani. Jadi perlakuan yang sangat sopan, malaikat maut itu, malaikat Israel datang bersama malaikat rahmat Allah yang lebih dulu. Dia datang dengan cara yang sangat sopan dengan ucapan assalamualaikum. Kemudian dia berkata, wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, kata malaikat Israel, ikhriji ila maghfiratin minallahi wa ridwani. Keluarlah, kau dipanggil oleh Allah. Kau akan menghadap kehadapan Allah yang sangat meridhoi dan mencintai kamu. Qala fatakhruju, kemudian keluarlah ruh itu. Watasilu kama tasilu qatrati minas saqa. Keluarnya ruh dari badan orang yang beriman itu mengalir seperti mengalirnya air, ya, dari keran, seperti embun mengalir. Jadi air itu seperti embun dengan warna-warni yang baik, kemudian keluar mengalir dengan mudah. Lalu dipeganglah oleh malaikat Israel, ya, kemudian diletakkanlah di wadah yang sudah disiapkan oleh malaikat rahmat. Selesai, malaikat Israel bertugas lagi mencabut nyawa yang lainnya. Nah, para jamaah sekalian, begitulah perlakuan malaikat Israel ketika ia datang menjemput ruh orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh, soleha, yang banyak amal baiknya, sudah bertobat kepada Allah senantiasa hari-harinya, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak beribadah. Datangnya malaikat dengan cara yang baik. Lalu keluarnya ruh dari badan itu seperti air mengalir. Dengan mudah, tanpa susah payah keluar. Sambil dia mengucapkan Allah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluar ruh dari badan. Dari mana ruh itu keluar? Ya, dari bagian kepala, ubun-ubun keluarnya, saudara-saudara. Cuma kita enggak lihat. Ya, orang yang soleh, orang yang sudah beriman, para aulia Allah melihat, kelihatan ruh itu keluar. Tapi kita nggak bisa lihat. Makanya orang yang soleh begitu ruhnya keluar, bagi orang-orang tua kita selalu memperhatikan di saat orang sedang sakaratul maut. Yang pertama dipegang jempol kakinya. Bisik-bisik dia, jempol kakinya udah dingin. Terus lama lagi dipegang lagi lututnya juga udah dingin. Terus ke badannya udah nggak bisa bergerak, tapi wajahnya kelihatan dengan senyum. Walaupun dia tidak bisa berbicara, matanya memandang ke kanan dan ke kiri dengan banyak senyum. Itu tanda orang yang beriman dan banyak amal soleh. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian setelah keluar dari badannya, dari ubun-ubun kepalanya, mengeluarkan aroma yang sangat wangi seperti minyak misik katanya. Wanginya seperti itu. Lalu diletakkan di dalam wadah yang sudah disiapkan oleh malaikat rahmat. Dibawalah terbang oleh malaikat rahmat ke atas langit. Dalam perjalanan kita tidak melihat apa-apa, hanya kosong ini, tapi ada beberapa perkumpulan malaikat. Ketika ia sampai di satu perkumpulan malaikat 100 meter, 200 meter atau 1 kilo ke atas,
Kemudian kata malaikat, ruh siapakah ini? Aromanya sangat wangi dia. Disebutlah oleh malaikat yang membawa ruh itu, ini adalah ruh si fulan dengan nama yang baik, dengan julukan-julukan yang baik. Naik lagi terus ke atas, bertemu lagi dengan kumpulan malaikat, dan malaikat itu bertanya, ruh siapakah ini? Aromanya sangat indah, sangat wangi. Orang soleh rupanya dia. Iya, dijawab oleh malaikat. Kemudian naik lagi ke atas terus sampai di langit yang pertama. Iya, kemudian di langit yang pertama malaikat yang membawa ruh orang yang soleh itu meminta dibukakan pintu langit yang pertama. Fayastaftihuna lahum fayuftahu lahum. Lalu dibukakanlah pintu langit yang pertama. Fayastaqbiluha fayusi'uha fi kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Kemudian berjumpalah dengan para malaikat muqarrabin sebagai penjaga langit. Kemudian berkata, ruh siapakah ini? Ruh yang indah, ruh yang baik, ruh orang yang soleh atau solehah. Lalu dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit yang ketujuh. Hatta yantahu biha ila sama'is sabi'ah. Sampailah ke langit yang ketujuh. Fayaqulullahu ta'ala, lalu dikatakan kepada ruh itu, uktubu kitabahu fi 'illiyin. Catatlah catatan orang ruh ini, masukkan ke dalam yang namanya illiyin. Jadi di pintu atau di langit yang ketujuh ada satu ruangan besar. Kalau kita boleh bayangkan begitu, ada satu ruangan besar. Di sana data-data orang soleh, nama-nama orang soleh-soleha yang meninggal didata di sana. Setelah didata di sana, dimasukkan ke entah nomor berapa dia orang soleh, ini laki-laki, ini perempuan, ada datanya di sana. Apa kata malaikat setelah didata selesai? Lalu wa'idu ilal ardi, dan dikembalikan ke bumi. Sudah didata lalu dikembalikan bumi. Kata Allah, minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena dia aku ciptakan dari tanah dan kembalikan lagi ke tanah. Dikembalikanlah ruh itu terbang lagi ke bawah, dimasukkan ke dalam jasad orang yang meninggal tadi. Lalu setelah masuk ke dalam kubur, masuk ke dalam jasadnya, wayatihil malakani, datang dua malaikat. Ya, yang disebut malaikat munkar nakir. Apa kata malaikat? Marrabbuka, siapa nama Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah. Lalu ia menjawab, Tuhan kami adalah Allah. Fayaqulani, dua malaikat itu berkata lagi, madinuka, apa agama kamu? Al-Islamu dini, agama kami adalah agama Islam. Lalu payakulani, lalu dua malaikat itu berkata lagi, ma taqulu fi hadzal rajulil ladzi bu'isa fikum. Tahukah Anda siapakah seseorang yang diutus untuk memberikan pelajaran agama kepada kamu? Lalu orang itu menjawab, ya, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang diutus kepada kami untuk menyampaikan ajaran Islam kepada kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka, dari mana kamu tahu kalau Muhammad Rasulullah itu diutus Allah? Fayaqulu qara'tu kitaballahi ta'ala wa amantu bihi wa saddaqtuhu fayunadi munadin saddaqa 'abdi. Lalu dia mengatakan, aku kenal dari kitab Allah, aku kenal karena aku pernah belajar dengan para ulama, para guru, para kiai. Siapakah Muhammad itu? Dan ajarannya aku laksanakan. Karena aku kenal dari para guru-guruku semua.